istaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu yataharrazu anil haram fihi wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkali wal inabati wal khasyati wal ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal wa syarful ilmi la yakhfa ala ahadin id huwa al muhtas bil insaniyah di anna jamil khisal siwa li anna jami'ul khisal siwal ilmi yastariku fiha al insanu wa sya'idul hayawanat kasyaja'ah wal juz'ah wal quwwata wal jud was syafaqah wa ghairiha siwal ilmi. Masya Allah. Ya. Kemarin diterangkan bahwa setiap manusia ini mengalami satu hal, ya, mengalami satu hal berkaitan dengan status kemanusiaannya. Maka wajib bagi manusia untuk mempelajari tentang perilaku hati. Ya, ikhwanul qalbi. Antara lain tentang kaitan yang berkaitan, ya, sesuatu yang berkaitan langsung dengan hati, yaitu apa ini? Tawakal. Kemarin sudah dijelaskan tentang tawakal. Tawakal ini kepasrahan diri, ya. Kepasrahan hati kepada Gusti Allah. Kepasrahan, ya. Kita jadi santri Joso paham banget, ya, paham banget. Kenapa saya katakan paham banget? Karena di ujung istighosah yang kita baca setiap ba'da subuh dan waktu-waktu yang lain, ini ada puncak daripada istighosah itu sendiri. Apa itu? Masya Allah. Habis istighosah kita minta kita Gusti Allah, habis memuji kita minta narudu, sa'altu, macam-macam, baru puncaknya Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apa artinya? Halal. Li apa li? Apa kata Allah? Apa jari Gusti Allah? Apa jari Gusti Allah? Apa jari Gusti Allah? Apa jari Gusti Allah? Kabeh Gusti Allah. Ini puncaknya doa. Puncak itu donga. Puncak dari semuanya itu. Nek wong nek gorong sampai kalimah Masya Allah, ya berarti gorong mentok dungane. Ya. No. Di tingkat kepasrahan ini penting. Tingkat kepasrahan itu penting. Satu cerita, orang berbicara tawakal itu bukan sesuatu yang susah. Satu yang
susah. Gampang ngomong tawakal itu gampang. Tapi bagi orang-orang tertentu, bagi orang yang betul-betul konsisten, ya, seperti golongan para ulama, orang-orang soleh, bicara tawakal itu bukan perkara gampang. Itu lagi. Ngomong tawakal itu gak gampang. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu kalau berbicara tidak sekedar bicara. Beliau orang-orang soleh tidak akan pernah menyampaikan sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan. Ya. Satu saat Syekh Yazid Al-Bustami, beliau ketika berkunjung ke masjid ke Mekah, dia bertemu dengan muridnya, ketemu karo muridnya. Muridnya ini yang sudah menyimpan ada sebuah pertanyaan di dalam dirinya yang sudah angen-angen pingin ditakokno nanggone wong sing soleh. Takokno nang guru-gurune. Ben ketemu wong sing dianggap alim ditakoki, "Kyai, tawakal niku kados napa? Tawakal itu seperti apa?" Setiap kali tanya ke kiai, ke orang-orang alim yang dianggap sama orang murid tersebut, tapi murid tersebut selalu tidak merasa puas dengan jawaban orang. Ya. Kenapa? Karena ulama atau cendekiawan kiai yang ditemui ini jawabannya selalu verbal, biasa ngono iku. Ya. Wis ngono iku. Akhirnya tidak ada yang mengesan dalam diri siapa itu, murid itu. Jawabannya ngono-ngono tok. Jawabannya ngono tok. Bisa jadi jawabannya bisa masuk akal, logis, ya. Tapi nanggone ati gak ono rasane, gak ono nyantole. Ya, kalau nyantole. Kenapa begitu? Ya karena sing jawab gurung lakoni. Yang jawab tidak dari hati. Wong nek metune teko lambe nyantole nang lambe. Tapi nek metune teko ati nyantole mesti nang ati. Dari berbagai kalangan ulama yang dia temui ditakoni, kalau mau tanya tawakal itu seperti apa? Dan jawaban-jawaban yang pernah dia dengar tidak pernah memuaskan hatinya. Suatu saat ketemu karo aulia sejine wali kutub Gusti Allah, ya, sing asmane Yazid Al-Bustami. Tanglet Yai, saya mau kula badhe tanglet. Saya ingin tanya sesuatu. Apa le? Napa sih tawakal? Apa itu tawakal? Tawakal itu apa? Mendapat pertanyaan seperti itu, Yazid Al-Bustami tidak langsung jawab. Tidak langsung jawab. Tapi beliau begitu ada orang lewat, karena di lingkungan rame, ya, di Mekah, ada orang lewat langsung dipanggil sama Syekh Yazid Al-Bustami itu. Sini. Ada apa, Syekh? Ini. Dikasih uang. Kasih uang 1 dinar. 1 dinar. Memang punyanya uang cuma 1 dinar. Dikekno blok. Sangune saya sangune dikekno. Wonge ya kaget. Loh, duit 1 dinar dikekno. Dikasih uang 1 dinar. Ya. 1 dinar itu 4 gram emas. Nah, nilainya ya 4 gram emas. Nah, sekarang 2 juta. 1 gram 500.000, 2 juta. Kekno.
Wong iku lunga sret. Ya. Setelah itu baru beliau jawab. Beliau jawab. Tak jawab. Sing jenenge tawakal iku ngene lho. Begitu mendengar jawabannya Yazid Al-Bustami, orang itu merasa lega, puas. Ya. Beda dengan jawaban orang-orang yang pernah dia tanya. Mungkin walaupun sama kalimatnya sama, tapi rasanya itu beda. Rasanya beda. Ilmu iso padha. Wong sak sekelas orang 40 dikasih ilmu sama matematika atau bahasa Indonesia satu kelas rata-rata podo ilmu. Tapi begitu keluar untuk menyampaikannya beda. Ya. Ini sama yang dialami orang tersebut. Podo-podo tak takokno nang wong pinter. Podo-podo tak takokno naring kiai. Ya. Kalimat jawabannya sama. Tapi rasanya beda. Ya. Maka setelah puas mendengar jawabannya Yazid Al-Bustami, orang ini takon. Yai, boleh saya tanya. Apa meneh? Tadi itu Yai waktu saya tanya kok enggak langsung jawab. Kok enggak langsung jawab. Kok malah Yai mencari orang dulu kemudian Kiai kasih uang, Kiai kasih orang itu uang. Kok Kiai langsung jawab? Apa ya kata Yazid Al-Bustami? Aku umpama iso jawab tak jawab, wong jawaban itu gampang. Ya. Tapi waktu aku katin jawab pertanyaanmu soal tawakal, iki aku sik nyekel duit, saya masih megang uang 1 dinar. Maka karena uang 1 dinar inilah yang menghalangi saya untuk bisa menjawab pertanyaanmu. Maka agar saya tidak terhalang untuk menjawab pertanyaanmu, uang 1 dinar itu saya kasihkan orang tersebut. Sehingga saya tidak punya apa-apa. Karena itulah intinya tawakal, uang itu pasrah total nang Gusti Allah. Pasrah total nang Gusti Allah. Ketika kamu masih memiliki sesuatu yang masih kau gantungkan sesuatu terhadap sesuatu itu, kau gantungkan keinginanmu, kau gantungkan harapanmu, maka kamu tidak bisa berbicara, sulit untuk memahami, apalagi bicara tentang tawakal. Tawakal. Ngono lho. Jadi nek ngomong tawakal intinya yang ngono ku mau. Terus betul-betul Gusti Allah tok gantungan. Nah sekarang aku juga ya gampang ngomong tawakal. Kenapa? Ya sekedar ngomong. Sekedar ngomong. Tapi ketika saya sekedar ngomongin, kamu pasti tidak merasakan ada sesuatu. Kenapa? Karena saya tidak ngelakoni. Oleh. Jadi nek cerita bangsa ngene iki kudu berlaku ya kepada orang-orang yang betul-betul memperlakukan dirinya. Niku nek bangsa ati ya, apalagi pertanyaan bangsa ati. Ya kudu nang ngomong sing nglakoni ngono iku. Ya. Kamu ngaji bab tawakal, bab tasawuf, ya, bab sufi ning gone wong-wong sing sawahe ombo. Ya, mobil akeh. Jabate angel. Angel pahamannya kenapa? Ya, bukan berarti kalimat atau ilmunya tidak bisa kita tangkap. Tapi tidak bisa kayak ibarat hambar. Kopine ono, gulane ono, tapi gak ono rasane. Legi kelegen, ya mungkin pahit kepahitan, kodel kayak ngono iku. Tapi kalau sing jawab iku
adalah pelakunya. Masya Allah, pas, mantap. Pas, mantap. Ya. Kalau kamu masih menggantungkan hidupmu kepada selain Allah, memasrahkan sesuatu kepada selain Allah, jangan berangan-angan bicara tawakal. Oh ya. Masya Allah. Makanya dhuwur-dhuwure donga, ya, puncak-puncaknya doa, puncak-puncake wong donga, ya. Wong belajar donga macam-macam nek gurung tutuk teko Masya Allah sik gurung dhuwur. Sik gurung dhuwur. Makanya tidak boleh hilang Masya Allah itu dalam istighosa, tidak boleh hilang. Ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ya Masya Allah. Enteng, ya. Apa kata Gusti Allah ya? Api elek, enak gak enak, apa jari Gusti Allah. Ya, ini hati. Ya. Ada lagi yang berlaku di hati selain tawakal. Kemarin sudah inabah, taubat, ya. Saya jelaskan kemarin, inabah itu rasa bersalah yang muncul dari dalam diri hati kita, bukan karena disebabkan oleh sesuatu keadaan, ya, tapi ada sesuatu yang lahir dari diri kita. Ya, uang rugi, ya. Uang mengalami kegagalan, baru orang itu sadar. Orang mengalami penyesalan itu pasti setelah akhirnya terjadi, setelah kejadian. Maka bahasa yang populer, penyesal adalah timbul pada belakang. Wong nyesel tekone keri, getun tekone keri. Ya. Wah getun terus tobat. Menggetuni sesuatu yang dialaminya karena dia pernah mendengar ada sesuatu yang supaya tidak dilakukan atau supaya tidak dilanggar, kok dia lakukan, dia langgar. Maka ketika dia mendapatkan dampak dari apa yang dia lakukan, kok tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, baru timbul penyesalan. Baru Masya Allah, ketun aku ini. Ya wis aku nek ngono gelem melok awakmu lah gitu. Sekarang gitu. Ya Allah, ketun kula. Ketunggu kula. Ya, inabah, kisah-kisah tobat yang paling populer, ya, di mana dicantumkan di dalam Al-Quran, yaitu tobatnya siapa? Boleh? 1, Nabi Adam. Kisah tobat yang paling populer. Sehingga Allah memberikan doa, bekal doa kepada Nabi Adam untuk bertobat. 200 tahun Nabi Adam turun ke dunia ini diawali dengan tobat. 200 tahun. Begitu turun ke dunia, ya, 200 tahun turun bukan langsung dari mulai bayi lagi, tapi turun sudah menjadi sosok Nabi Adam. Begitu turun, 200 tahun, nangis tobat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal 200 tahun minal khasirin diwajah. 200 tahun. Rabbana ya Rabbana
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 200 tahun. Ya. 200 tahun. Duk. Iki juga ada pintobat diterima. Ya, 200 tahun. Dikisahkan air mata Nabi Adam tidak pernah berhenti menetes selama 200 tahun. 200 tahun tobat karo nangis. Ya. Dan tangis air mata Nabi Adam itu di berbagai kisah ada yang mengatakan mengalir menjadi air sungai Gangga. Air Gangga, sungai Gangga yang di India. Karena Nabi Adam itu turun pertama di India. Nabi Adam pertama turun di India. Ya. Masya Allah. Doa taubat satu lagi siapa? Kisahnya siapa? Sebentar. Nabi Yunus. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dhalimin. Ya. Ini kisah pertobatan yang populer. Yang dimana dari pertobatan itu mengangkat derajat kehambaan. Ya. Mengeluarkan dari solusi itu taubat. Allah memberikan cara kepada hambanya, nek kepingin mendapatkan solusi dalam hidup ini, keluar dari masalah, itu harus dengan taubat. Taubat. Ya. Masya Allah, dan inabah di sini taubat yang kemudian kembali untuk menjalankan ketaatan. Taubat, ana wong misale gak sholat, terus taubat, ninggal sholat, taubat, terus sholat. Ya. Ana wong biasa nyolong, terus tobatnya apa? Gak nyolong. Mandek gak nyolong tok. Tapi kalau yang nasuhah tambah lagi, yang biasa nyolong, mandek gak nyolong, terus jadi ahli sedekah. Ya. Tidak hanya tidak mengulangi kembali, tapi diganti dengan melakukan sesuatu yang lebih baik. Inabah di situ gitu. Inabah di situ di kuno. Mandek ngelakoni elek diganti ngelakoni apik. Bukan berhenti tok mandek tok, tapi diganti karo ngelakoni apik. Ya. Masya Allah, tobat itu harus lahir dari hati. Harus lahir dari hati. Masya Allah, tingkah hati yang lain lagi apa? Wa khosyah, takut, wedi. Khosyah ini jauh tingkatannya di atas ketakwaan. Takwa ya wedi. Takwa itu juga wedi, tapi khosyah lebih daripada wedi itu sendiri. Kalau takwa, takut yang berlandaskan kepada ketaatan. Takut terhadap sesuatu, ya, dogma-dogma dan aturan-aturan yang jelas. Taat, ya, dengan peraturan lalu lintas. Kenapa? Karena takut dengan denda, takut sepeda ditilang. Ya, oten. Akhirnya dia apa? Taat. Jadi nang dinti gawe helm. Nang dinti wanti ya, gawe helm. Lampu merah berhenti. Jalannya sebelah kiri. Kenapa ditanyakan seperti itu? Dia harus bawa SIM, bawa STNK. Kenapa?
karena wedi ditilang polisi. Ya. Ketakwaan, ya takut dengan landasan takwa, wedi teko api neraka, wedi siksa kubur, ya akhirnya takwa. Takwa kemudian berbuah dengan ketaatan, menjalankan syariat dan aturan agama. Sebab nek ngelanggar wedi api neraka. Kalau takwa ini cenderung sudah berproses antara dari hati sampai kemana? Akal pikiran. Ya, akal pikiran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kamu di sisi Allah ditentukan karena ketakwaanmu. Jadi beda dengan khosyah. Khosyah ini ketakutan kepada Gusti Allah semata. Ya. Walaupun dia tidak dan belum pernah melihat Allah, hanya mendengarkan nama Allah, mendengarkan syariat-syariatnya Gusti Allah. Ya. Tapi ini sudah membuat dirinya untuk patuh. Gak ngerti aturannya Gusti Allah. Bahkan tidak tahu syariatnya Gusti Allah. Bahkan dia tidak pernah mendengar ancaman-ancaman Gusti Allah kepada manusia. Dia hanya mendengar Allah Ar-Rahman Rahim. Karena Allah memunculkan sifatnya pertama itu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ngaji ini kok bismillah tok, bismillahirrahmanirrahim tok. Ya. Yang dia dengar bahwa Gusti Allah itu maha rahmat, maha pengasih, maha penyayang. Mereka atau dia tidak mendengar kalau Allah juga menyiksa, Allah menyiapkan neraka. Gak krungu, sing dikrungokno mung Gusti Allah maha rahman, maha rahim. Ya. Karena perasaan atau dalam dirinya ada rasa kecukupan atas rahman rahim welas asih Gusti Allah ini, kemudian dia bersikap sungkan nang Gusti Allah. Sungkan. Segan. Jadi nek dijak maksiat atau dia mau pingin melakukan sesuatu yang tidak nalar dalam rohaninya, ini gak gelem. Bukan nalar dalam akal, nalar dalam rohaninya. Dijak ngerasani wong, masih pun gak ana wonge gak gelem. Apa gak ngerasani wong? Kenapa gak gelem ngerasani? Gak ana sing ngrungokno. Gak. Apa aku sungkan karo Gusti Allah. Sungkan karo Gusti Allah. Mau tidak berbuat baik, mau melakukan perbuatan-perbuatan sing tercela, iki sungkan karo Gusti Allah. Jalan sendiri sepi dalam kamar, gak ana wong. Puasa Ramadan, ada roti. Umpama mangan gak ana wong, gak ana sing ngeru. Ya. Tapi sebab sungkan karo Gusti Allah gak gelem mangan walaupun tidak ada yang tahu. Ditakoki, setane takon, ya. Umpama ana sing takon, "Apa awakmu gak mangan ae wong gak ana wong?" Gak sungkan karo Gusti Allah. Ya ngono le. Ya. Beda ini perimpamaan satu antara khosyah sama takwa. Nek wong sing takwa
begitu naik motor sing digawa helm. Sing digawa lampu merah mandek, itu pun kenapa? Kalau ada polisi. Nek gak ana polisi jeblas. Ya. Gawe helm nek nang kota. Sebab apa ketok polisi nang desa gak gawe helm. Sebab dianggap gak ana polisi. Itu wong sing patuh, wong sing taat. Tapi kalau orang yang khosyah, begitu naik motor, karena peraturannya pakai helm di desa, di kota, di tempat ramai, di tempat sepi sekalipun dia tetap pakai helm. Apa gawe helm? Padahal gak ono polisi, gak emang peraturan ini. Sungkan karo sing gawe peraturan. Yo, ya. Nah, penghargaan ini timbulnya teko ati. Maka dalam surah Al-Fatir yang tak tulis nang dhuwur, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Jadi yang dikatakan orang alim, wong sing dikandhan, sing dianggap, sing yang dimaksud, yang jenenge wong alim iku wong pinter, wong sing berilmu iku, yaiku wong sing wedi, sing khosyah, sing sungkan karo Gusti Allah. Bukan yang punya gelar sarjana. Wong pinter itu duduk sing duwe gelar sarjana. Bukan yang punya gelar kiai. Bukan yang punya gelar ustadz. Bukan yang punya gelar pakar. Bukan. Siapapun orangnya. Sopai wonge. Wong becak, wong ngarit, wong gembel, wong rosokan, kiai, pejabat, pengusaha, ya, presiden, opoi. Selama dia itu punya rasa khosyah kepada Gusti Allah, berarti dialah ulama. Ya, nolal. Konteksnya itu harus abdihi, min ibadihi. Ya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang begitu bisa khosyah, bisa punya sungkan kepada Gusti Allah kalau di dalam dirinya ada perasaan sebagai hamba. Nek awakmu rumangsa kawula pasti duwe rasa sungkan. Dan begitu di dalam dirimu tidak punya perasaan sebagai hamba, maka rasa sungkan kamu tidak akan pernah punya. Padha ae. Awakmu nek rumangsa santri nang pondok Joso iki, pasti awakmu gak gelem rokokan. Ya. Kalau kamu merasa santri, ya ini khosyah. Kalau merasa santri, di situ ada tulisan semua santri dilarang rokok. Nek rumangsa santri, gak pasti ndak akan merokokan nang jero pondok. Ya ngono le. Pasti. Karena khosyah di sini. Nek awakmu rumangsa santri, pasti kamu tidak akan pernah bisa, ya, gak tahu bakal rokokan nang jero pondok. Kenapa? Sebab tahu bahwa kiai di sini melarang santri merokok di pondok. Ya. Ada pun atau tidak ada pun yang ngawasi nek rumangsa santri. Maka di sini min ibadihi, selama kamu merasa hambane Gusti Allah, pasti kamu merasa khosyah. Jadi konsepnya apa sekarang? Konsepnya itu menyertakan perasaan diri kita dengan pengakuan yang sebenar-benarnya bahwa kita itu hambanya Gusti Allah. Ini yang harus kita pegang. Aku iki kawulane Gusti Allah. Aku iki menghambane Gusti saya, ini adalah hambanya Allah. Maka ketika saya hamba, maka saya merasa tidak pantas untuk melakukan sesuatu di luar kehambaan saya. Ngono le. Wadai, selama kamu merasa sebagai santri Pondok Joso, maka apapun selama kamu menjadi santri Pondok Joso, kamu tidak akan pernah melakukan yang dilarang oleh para kiai. Paham dar? Ono. Masya Allah, inilah khosyah di situ.
Khosyah itu harus lahir dari pengakuan dari dalam hati. Ya. Lahir daripada khosyah itu adalah sebuah ungkapan segan. Bukan takut, tapi segan. Gak wedi, tapi sungkan. Tapi enak nih, lebih tinggi mana? Diwedeni apa disungkani? Ya? Disungkani. Ya. Lebih mulia orang yang disegani daripada yang ditakuti. Orang ditakuti karena punya sesuatu. Punya kekuasaan, punya jabatan, punya senjata. Begitu kekuasaannya hilang, jabatannya hilang, ya, senjatanya hilang, orang sudah nggak takut lagi. Ya, polisi itu ditakuti karena masih menjabat sebagai polisi. Tapi polisi begitu pensiun, ya dipisui wong, ya, dipisui wong. Lurah diregani sebab waktu jabat lurah. Begitu entek lurane, ya. Gak dianggap karo wong. Ya ngono ya. Masya Allah, ketika seseorang itu mampu, misalnya sekarang itu mengemas hatinya, ya, selalu mengupload kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya, maka sepanjang hidup, bahkan ketika dia meninggal, pasti akan dikenang kebaikannya oleh orang. Ngono. Disegani. Masya Allah, ya. Khosyah, ya, melahirkan khosyah itu harus diiringi satu kesadaran yang timbul dari hati kita. Yo. Ini yang perlu dipelajari menurut apa? Syekh Hasan Al-Jarnuji, tingkah naik turunnya hati kita itu loh, ya. Suasana hati kita ini al-qalbu, kenapa dikatakan qalbu? Kolbu ini adalah artinya molak-malik. Wong Jawa biyen kalau di pondok itu ada istilah kuluban. Kuluban. Nek mangan iwake kuluban. Isine kuluban iku apa? Sayur, godhong telo, godhong kaspe, ya, parutan klopo, gula dimasak, yes, itu jenis kuluban. Itulah rencah warna hati kayak ngono. Kuluban, hati macam-macam, ono paite, ono manise, ono asine, ya, ono godonge, wah, ya. Allah, Masya Allah, khosyah, ya, khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Untuk mencapai kepada kekhosyaan harus menciptakan diri sebagai hamba. Oh ya. Rumangsakno kawula iku angel. Ya, walaupun diri kita sebenarnya hamba, tapi rumangsa hamba itu angel. Rumangsa melarat itu angel. Masya Allah. Goblok, bodoh, merasa bodoh itu angel. Akeh-akeh wong bodoh gak rumangsa bodoh. Banyak kan seperti itu. Bahwa dewi ini lemah, tapi gak rumangsa lemah. Hamba, tapi gak pernah merasa hamba. Ya gak iso khosyah. Bangun khosyah, angel. Ya. Masya Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi kalangan apa hambane pangeran sing duwe rasa sungkan wedi nang Gusti Allah, itulah yang disebut ulama. Ya, wong alim iku ya, ulama ya ikulah sing duwe sungkan nang Gusti Allah. Allah, tingkahnya hati yang berikutnya apa? Apa iki? Ridha itu senang nerima nikmati Gusti Allah, senang, ya, senang menerima nikmati Gusti Allah, senang. Terima nikmati Gusti Allah, apa macam-macam nikmati Gusti Allah itu.
Seluruh, sudah saya katakan kemarin bahwa hakikatnya manusia itu adalah menerima. Hakikatnya makhluk itu nerimo apa jari sang kholik. Nerimo. Ya. Nerimo dilahirno, nerimo iso mlaku, nerimo dikei sikil, nerimo dikei ambekan, nerimo dikei rezeki, nerimo kabeh. Dan itu tidak bisa memilih. Gak iso latip terus milih ijol kalau lahir ijol-ijolan irung karo iki gak iso. Ya. Wong Jawa ijol-ijolan rambut karo wong Papua gak iso. Gak iso nerima. Ya. Nerima pawehe Gusti Allah. Tak bahasa Jawane apa? Neriman ing pandum. Neriman ing pandum. Ya. Ternyata ini mengangkat derajat manusia yang paling tinggi sampai pada meninggalnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Orang-orang yang berjiwa tenang, orang-orang sing tenang jiwane ya dipanggil karo Gusti Allah. Dengan perasaan gembira, ya, ridho dan diridhoi. Nek kita ndak ridho, nek awakmu gak ridho, ya tentu kamu tidak akan bisa mencapai kesenangan yang hakiki. Ngono ya. Kita mulai belajar ridho, nrimo apa peparinge Gusti Allah. Ridho dalam keadaan yang seperti ini, ridho kanggo irung pesek, inggo duwe rambut ngene, ridho awak ireng, ridho kabeh. Ya. Karena sesungguhnya bukan kekurangan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Apa yang Allah berikan kepada kita ada sesuatu sing ana manfaate. Ya. Wa ma khalaqta hadzal batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan untuk kita. Ya, sing jenenge Nelal, fisike beda karo Anjar, fisike beda karo Ali, fisike beda karo Zaki. Ya. Kita memang diciptakan berbeda, diberikan maziah, kelebihan sendiri-sendiri karo Gusti Allah. Ya, sing duwe sing dhuwur ya kudu ridho dengan keduwurannya, sing ndek ridho dengan keendekannya, sing cilik ridho karo kecilikannya, ridho semua. Ya. Karena sesungguhnya bukan dhuwur, endek, cilik, gedene awak yang bisa membuat kau bahagia, tapi keridhoanmu terhadap apa yang kamu terima itulah adalah awal akar dari kebahagiaan. Loh, mulai ya. Allah Masya Allah. Ya wis. Masya Allah walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya. Niwat daraji